Baik, kita mulai teman-teman untuk pertemuan malam hari ini, pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini mungkin kita nggak ngoding dulu ya. That's why saya bisa jalan-jalan di depan kelas. Selamat datang juga buat teman-teman yang bisa offline. Terima kasih. Yang ada di online juga saya harap bisa menyimak kelas malam hari ini dengan baik. Baik, untuk presensi seperti biasa, nanti di akhir akan saya sampaikan lagi ya. Saya akan tampilkan, jangan lupa juga nanti feedback dari fasilitator kelas malam hari ini. Nah, kita akan bahas salah satu hal yang juga penting di Object Oriented Programming, yaitu UML, khususnya UML Class Diagram. Nah, UML mungkin pernah kita singgung ya di pertemuan pertama, yaitu Unified Modeling Language. Intinya adalah untuk membuat gambaran desain secara visual ya. Desain visual dari apa? Kalau kita bilang kelas diagram, ya berarti desain gambaran kelas dan juga hubungan antar kelas yang ada dalam suatu sistem. Nah, kurang lebih sih begitu ya. Baik. Kita bahas dulu apa itu UML. Nah, UML ini bukan teknologi baru. Dia standarisasi, iya. Digunakan di organisasi-organisasi, iya. Bahkan banyak organisasi yang membuat desain diagram mereka sendiri ya, dengan menggunakan beberapa komponen dari UML. Nah, walaupun praktek nyatanya tidak semua diagram UML itu digunakan sih sebenarnya dalam proyek-proyek terkait, termasuk yang kita bahas ini teman-teman, kelas diagram dan objek diagram itu mungkin bisa dibilang jarang ya. Lebih banyak diagram lainnya yang akan dipakai. Nah, nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan juga tipe-tipe dari diagram UML misalnya yang ada yang biasa digunakan pada sebuah sistem. Nah, UML ini menjadi standar itu kurang lebih di tahun 90-an, kurang lebih di tahun 95 ya, tahun 95, 94, 95. UML ini didevelop oleh Rational Software yang kemudian menjadi standar di tahun 2005. Jadi standar UML itu baru ada di tahun 2005 kurang lebih ya. 2005 sudah ISO dan EIC dipergunakan terutama di bidang teknik informasi, data, termasuk elektronika, mekatronika juga menggunakan UML ya. Kebanyakan sih teknik. Nah, UML itu sebenarnya adalah visual tools ya, visual language, bagaimana teman-teman menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah sistem, entah itu komponen-komponen di dalam sistem atau aktivitas yang ada di dalam sistem, itu digambarkan dengan menggunakan UML. Nah, UML ini ada banyak sekali tipenya. Kalau teman-teman boleh bahas, ini dia UML diagram types, tipe-tipe diagram UML yang digambarkan dalam diagram UML juga. Ini adalah contoh kelas diagram. Nah, contoh kelas diagram kayak gini, teman-teman. Ini kok ada panah, artinya apa? Nah, itu nanti juga akan kita bahas ya. Relation antar kelas seperti ini. Nah, ini adalah tipe-tipe diagram UML. Sumbernya dari sini. OMG Unified Modeling Language, OMG UML ya. Superstruction versi 241 2014. Secara umum tipe-tipe diagram di UML itu ada dua, ada juga yang mendefinisikan tiga. Apa aja? Ini dia. Ada structure diagram, ada behavior diagram, dan ada satu lagi yang didefinisikan sebagai tipe diagram, yaitu interaction diagram, bagian dari behavior diagram sebenarnya. Nah, kalau saya mengacu pada diagram ini, tipe diagram harusnya ada dua, structure dan behavior. Nah, interaction ini dianggap tipe data juga, tipe diagram, karena dia memiliki turunan tipe diagram lainnya. Begitu. Nah, sekarang kita bahas nih. Ada dua tipe diagram UML, structure dan behavior. Structure diagram itu adalah diagram UML yang fungsinya mendefinisikan atau mendeskripsikan komponen-komponen statis dalam sebuah sistem. Jadi structure diagram itu untuk membahas elemen-elemen statis dalam sebuah sistem. Sistemnya apapun ya. Kalau kita bicara sistem IT ya berarti sistem IT. Fokus dari structure diagram adalah menggambarkan apa yang harus ada. Apa aja nih yang harus ada dalam sistem. Misalnya sistem pembelian buku atau sistem penyewaan kendaraan bermotor misalnya. Apa saja yang harus ada di dalam sistem tersebut. Kalau nyewa motor ya berarti harus ada siapa yang nyewain,
yang disewakan apa, siapa yang nyewa, berapa harganya, dan lain-lain. Ya kan? Bergantung teman-teman mendeskripsikan bagaimana sistem itu nanti berjalan. Nah, itu adalah struktur diagram. Yang dibahas adalah hal-hal statis dan elemen-elemen apa yang harus ada di dalam sistem. Kurang lebih kayak gitu. Sementara kalau behavior diagram, itu adalah diagram UML yang digunakan untuk memvisualisasikan aktivitas apa saja yang harus ada dalam sistem. Harus ada dalam sistem. Aktivitas yang harus ada dalam sistem. Artinya elemen dinamis ya dari sebuah sistem. Kenapa dinamis? Ya karena sebuah sistem, aktivitas yang ada di dalamnya itu nanti akan berkembang. Contoh, aplikasi Gojek misalnya, atau Grab, atau ride hailing lainnya ya. Dulu awalnya untuk nganter orang aja kan, dan itu pun by phone dulu awal-awalnya. Kemudian ada aplikasi, setelah itu dia bukan cuma nganter orang, nganter barang juga. Ada apa namanya? GoBox atau GoSend ya, GoSend. Kemudian bisa juga untuk nganter makanan, GoFood, ya kan? Habis itu berkembang lagi, bahkan sampai punya e-money sendiri. Electronic money ya, e-money sendiri. Punya apa namanya? GoPay, ya kan? Ada ShopeePay dan lain-lain. Berkembang jadi super app. Nah, itulah yang digambarkan oleh behavior diagram. Elemen-elemen dinamis, fokusnya pada aktivitas apa saja yang harus dilakukan dalam sistem. Kalau contoh pada tadi sistem penyewaan kendaraan. Kalau struktur diagram berarti yang digambarkan adalah siapa yang nyewa, apa yang disewa, berapa harganya, siapa yang menyewakan, misal. Nah, kalau di behavior diagram, yang digambarkan apa? Aktivitas apa saja yang ada dalam sistem tersebut. Alur penyewaannya seperti apa. Kemudian, apa namanya, apalagi nih, use case. Siapa saja yang berperan di sana dan perannya ngapain. Nah, itu digambarkan di sini. Termasuk bagaimana timing diagram, sequence diagram yang ada di sana. Nah, tipe-tipenya ada banyak nih. Kalau structure diagram, ada composite structure diagram, class diagram, komponen diagram, deployment, package, object, dan profile. Ada banyak ya. Teman-teman bisa cari nih. Ini gambarnya kayak gimana sih diagram-diagram ini. Dan mereka menggambarkan apa dari sebuah sistem. Yang kita bahas adalah hanya yang warna merah ini, kelas diagram dan objek diagram saja. Nah, nanti kita bahas ya. Kemudian, kalau behavior diagram ini ada cukup banyak. Misalnya activity diagram. Activity diagram itu untuk mengatur aktivitas apa saja yang ada di dalam sebuah sistem. Ada state machine diagram, ada use case diagram. Use case ini tadi, aktornya itu siapa saja, usernya siapa saja. Di dalam sistem itu ngapain aja si aktor ini tadi. Misal sistem penyewaan kendaraan, misalnya ya, saya pakai contoh itu lagi. Aktornya siapa tadi? Ada yang menyewa dan ada yang menyewakan. Nah, yang menyewakan ngapain? Ya, dia memberikan mobilnya atau motornya untuk disewakan dalam sistem ya, menginput kendaraannya, kemudian menetapkan harganya misalnya, kemudian bisa melakukan approval atas penyewaan misal. Kemudian kalau yang menyewa ya dia bisa ngapain? Bisa login, bisa nyari mobil yang mau disewa, bisa menyewa misalnya, bisa melakukan payment misalnya. Nah, itu use case diagram. Mungkin nanti sekilas akan saya contohkan juga ya, seperti apa gambarnya. Kemudian ada interaction diagram, diagram tentang interaksi antar komponen dalam sistem. Contohnya ada communication diagram. Nah, ini biasanya bagaimana alur komunikasi dalam suatu sistem atau dalam hierarki suatu kepengurusan dari organisasi, entah itu startup atau company besar. Interaction overview diagram, sequence diagram, timing diagram, biasanya untuk project management ya, untuk time slot-nya. Nah, kurang lebih itu. Ini adalah contoh UML diagram, tipe-tipe UML diagram. Kalau mungkin boleh kita contohkan, nah mungkin kayak gini. Saya keluar dulu ya. Keluar dari slide maksudnya. Kemudian, nah ini ada beberapa contoh tadi. Nah ini contoh use case diagram. Nih, use case diagram ini untuk melihat ada aktor apa saja dalam sebuah sistem dan siapa saja aktornya dan apa yang dilakukan dalam sistem. Nah ini contohnya. Sederhana ya. Biasanya dibuat oleh teman-teman produk untuk requirement ke teman-teman developer. Kalau kita bahasnya produk IT ya, project IT. Nah, jadi di sini sistem bank ATM
sistem bank ATM ini aktornya siapa aja yang mengakses sistemnya? Oh, ada customer, ada teknisi ATM, dan ada pihak bank misalnya. Nah, pihak customer bisa ngapain aja? Dia bisa cek balance, bisa deposit, bisa withdraw, bisa transfer misalnya. Sementara teknisi bisa maintenance dan bisa repair. Dari pihak bank bisa melakukan semuanya misalnya. Nah, ini contoh use case ya. Contoh use case. Terus ada lagi tadi apa? Contohnya misalnya ada activity diagram. Diagram. Gambarnya contohnya nah kayak gini. Sama mirip ya. Aktivitas apa saja tapi ini lebih detail. Lebih detail dibandingkan use case dan bentuknya flow. Flow antar kompartemen, antar bagian ya. Misalnya ini bagian gudang. Bisa ngapain? Terus ke bagian pembelian dan bagian supplier. Titik awal sampai titik akhirnya jelas. Nah, teman bisa baca tuh. Inilah yang disebut sebagai activity diagram. Contohnya ya, ini juga UML standar nih, tanpa style macam-macam. Nah, dari bagian gudang bisa ngasih informasi data barang yang akan dipesan, kemudian ke bagian pembelian diterima informasinya buat SPP. Saya kurang tahu nih apa ini istilah-istilah di gudang mungkin ya. Kemudian terima SPP-nya, kirim barang disertai faktur, kemudian balikin ke gudang, terima barang dan faktur, buat SPBJ dan seterusnya sampai pembayaran dan kwitansinya diterima. Nah, ini adalah contoh sistem di gudang ya. Entah ini diterapkan di IT-nya di sana atau memang hanya flow aktivitas yang terjadi di sana. Nah, ini contoh activity diagram. Nah, ada juga misalnya timeline diagram. Timeline diagram, gambar. Nah, kurang lebih, tunggu, UML ya. UML. Nah, ini misalnya, ini sequence ya, sorry, bukan timeline, ini sequence. Sequence juga mirip, dia juga menggambarkan behavior. Waduh, tunggu, sequence diagram. Nah, contohnya kayak gini nih, sequence diagram. Ini mirip seperti use case dan activity diagram. Nah, hanya saja bentuknya berbeda ya, bentuknya berbeda dan dia bukan hanya in general menyebutkan aktivitasnya apa, tapi juga dia menyebutkan siapa saja yang bertindak dan dia kalau memang merupakan kelas dan objek ya dalam object oriented programming dituliskan juga ya objek ini tuh berasal dari kelas mana. Nah, di sini contoh class.2 customer itu berarti customer itu adalah kelasnya, class ini adalah salah satu contoh objeknya. Nah, ini adalah sequence diagram. Nah, tapi tenang, yang kita bahas adalah hanya kelas diagram dan objek diagram. Kelas diagram UML. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini gambaran besarnya barangkali ya. Sorry, oops. Open link in new tab. UML class diagram. Nah, ini nanti yang kita pelajari hari ini. Kurang lebih ya. Nah, bisa bikin seperti ini. Diagram-diagram kelas sederhana semacam ini. Nah, ini contoh dari sebuah sistem ya. Contoh. Nah, nanti kita pelajari one by one hari ini. Begitu. Oke ya. Nah, itu singkat mengenai apa itu UML dan tipe-tipe data dari, tipe-tipe diagram ya. UML yang ada dan diterapkan pada banyak organisasi ya. Nah, next. Kita bahas UML class diagram. UML class diagram yang tadi ya, yang barusan saya contohkan. Nah, apa itu UML class diagram? Ya, UML diagram yang fungsinya untuk menampilkan bagaimana kelas dan juga bagaimana hubungan antar kelas, relation antar kelas, relation between kelas. Bagaimana menggambarkan sebuah kelas lengkap dengan atribut-atributnya, metode-metodenya, dan hubungan dengan kelas-kelas lainnya, termasuk abstract class, interface, inheritance, dan friend function atau package. Nah, itu semua ditampilkan. Kenapa UML class diagram ini ada? Seperti halnya UML pada umumnya, UML itu untuk menggambarkan desain visual suatu sistem. Apa yang harus ada dalam sistem ataupun aktivitas apa saja yang harus ada dalam sebuah sistem. Maka UML class diagram juga bisa dipakai untuk yang pertama, requirement. Jadi UML-nya dibuat dulu, dari UML itu kemudian nyuruh developer untuk membangun kodenya
sesuai dengan kelas diagram yang ada. Jika proyeknya itu memang menggunakan pendekatan apa namanya, object oriented programming. Apa ini? Kameranya kurang HD katanya. Oke, mungkin belum beli ya, nanti dibeliin. Sementara pakai webcam ya. Tapi ini juga udah canggih ya sebenarnya. Udah canggih. Mungkin laptopnya barangkali yang nggak bisa menerima HD mungkin ya. Nggak. Emang kualitasnya segini ya, Mas Yasin ya? Iya, emang kameranya begitu teman-teman. Nah, jadi mungkin agak kurang jelas ya. Biasanya bisa. Oh, biasanya bisa. Biasanya bisa katanya Mas. Nggak tahu tuh. Makanya offline teman-teman ya. Offline 4K. 16K barangkali. Oke. Oke, ditunggu ya. Sedang diperbaiki sebentar. Nanti bisa lebih jelas. Tapi yang perlu teman-teman lihat sebenarnya bukan videonya, tapi ini slide-nya ya. Baca slide-nya, dengarkan penjelasannya. Nah, itu aja. Oke, next. Untuk requirement yang pertama, jadi UML class ini dibangun untuk dijadikan panduan oleh para developer. Oh, kelasnya ini, hubungan antar kelasnya ini, atributnya apa saja, metodenya apa saja, nah diikutin. Begitu. Biasanya ketika seorang developer terlibat dalam sebuah project, projectnya kebetulan pakai object oriented programming, ada tuh beberapa dokumen yang perlu dibaca. Salah satunya mungkin kelas diagram ya, walaupun sebenarnya jarang. Karena OOP sendiri pun mungkin nggak semua project pakai OOP. Yang kedua, tidak terlalu penting juga karena bisa kita baca, sebenarnya bisa kita baca di source code. Kelasnya apa saja dan atributnya apa aja, metodenya apa aja. Masalah hubungan itu beda lagi, hubungan antar kelas ya. Nah, yang lebih penting mungkin entity relation diagram, hubungan antar tabel dalam database misalnya. Nah, itu penting. Atau mungkin tadi use case. Nah, itu penting. Use case itu untuk dari tim produk ke developer misalnya. Saya mau bikin aplikasi yang sistemnya bisa begini. Nah, kita bisa pakai itu use case, activity diagram untuk menyusun ya aplikasi kita. Biasanya lebih penting dibanding class diagram dan object diagram. Nah, begitu. Ini kalau dari sudut pandang praktisi ya, teman-teman ya. Nah, tapi karena kebetulan mata kuliah kita object oriented programming, kita perkenalkan sekalian. Nah, di semester ini kan ada mata kuliah database ya. Benar ya? Ada entity relation diagram? Ada nggak? ERD? Ada juga ya. Nah, itu juga UML, teman-teman. Itu juga termasuk UML. Nah, begitu. Pakainya SQL kan ya, MySQL. Nah, itu juga bisa kita generate dari database yang sudah kita buat. Di dalamnya ada tabel-tabel yang saling berhubungan. Kita bisa generate entity relationship diagram. Itu biasanya sih lebih penting ya, lebih penting. Kalau kita bandingkan dengan class diagram dan object diagram. Nah, begitu. Tapi bukan berarti kelas diagram tidak penting ya. Nah, tidak penting, bukan. Ini penting terutama kalau object oriented programming yang dijadikan paradigma utama dalam sebuah repository. Nah, itu penting. Sebagai tadi requirement. Atau yang kedua, untuk dokumentasi. Jadi, kodenya kita tulis dulu, baru dari kode itu kita terjemahkan ke UML. Nah, itu juga oke. Sebagai dokumentasi untuk sesama developer aja. Ketika nanti ada junior developer join, atau ada orang lama, karyawan lama yang baru join di project repository tersebut. Nah, itu sangat membantu. Begitu ya. Nah, selain itu ya tentu saja untuk komunikasi antar tim ya, developer dengan tim produk, atau mungkin developer back-end dengan developer front-end. Selain kontrak API juga kelas diagram barangkali juga membantu kalau memang keduanya menggunakan paradigma object-oriented programming. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih secara teknis, gimana cara membuat kelas diagram? Tentu kita awali dari bagaimana menggambarkan kelas dalam UML. Sama seperti entity relationship diagram yang mungkin teman-teman pelajari ya di mata kuliah database, kelas di dalam kode teman-teman itu bisa juga disimbolkan ke dalam UML menjadi sebuah kotak seperti ini. Ini ada kotak dengan 3 bagian, wajib 3 ya, wajib 3. 3 bagian atau 3 partisi atau 3 kompartemen. Kompartemen yang pertama, yang paling atas, saya kasih warna merah, ini adalah tempat khusus untuk nama kelas. Tempat khusus nama kelas. Maka di sini ada tulisannya car. Biasanya nama kelas itu ditulis di tengah ya, rata tengah. Kemudian hurufnya diawali dengan kapital, ditulis bold.
biasanya seperti ini. Tapi kalau teman-teman di organisasinya punya style sendiri, itu dipersilahkan. Cuman standar UML, penulisannya seperti ini. Nah, mau teman-teman tambah emoji, boleh juga. Mau ditambah warna, silahkan, nggak masalah. Tapi standar yang kita pelajari di sini, standar UML. Standar UML-nya seperti ini. Nah, jadi penulisannya seperti ini, car, begitu doang. Di tengah, dan ditulis tebal. Kemudian bagian kedua ini adalah untuk atribut yang dimiliki oleh sebuah kelas. Abaikan dulu simbol-simbol yang ada di depannya ya. Ada plus, minus, hashtag, itu abaikan dulu. Nah, kita tulis nih, atribut apa saja, properti apa saja yang dimiliki oleh sebuah kelas, ditulis dengan huruf lowercase, kecil semua, rata kiri. Nah, udah. Biasanya juga bisa ditambahkan tipe datanya apa aja. Length-nya ini tipe datanya apa. Penulisannya, tipe datanya bisa sebelum nama atribut, misalnya integer ya, int misalnya, atau integer gitu boleh, spasi, length. Atau bisa juga ditulis tipe datanya itu setelah penulisan atribut, nama atribut, dipisahkan dengan titik 2. Length, titik 2, int, atau integer. Nah, boleh seperti itu. Tapi ditulis seperti ini doang, boleh juga. Nah, better sih ditambahkan tipe datanya ya. Supaya nanti si programmer tahu, oh tipe data ini tuh A, atau B, atau C misalnya. Nah, begitu. Oke, abaikan dulu simbol yang ada di depan ya. Simbol yang di depan ini adalah access specifier. Visibility. Masih ingat access specifier ada apa aja? Ada berapa? 3. Ya, ada 3. Apa aja? Access specifier? Yang online? Ada apa aja? Ada apa aja access specifier? Masih ingat? Public, private, Public? dan Oke. Nice. Public, private, protected. Ya kan? Masih ingat ya? Nah, hati-hati. Nah, ini adalah access specifier. Nanti kita bahas ya. Nah, kita bahas bagian-bagian dari kelas dulu. Nah, kompartemen ketiga atau bagian ketiga, paling bawah, itu adalah metodenya. Nah, metode tahu ya, metode itu adalah member class berupa function. Function member class. Sama, ditulis seperti atribut ya. Huruf kecil, rata kiri. Biasanya juga bisa ditambahkan tipe data return-nya. Misalnya, sama, di depannya integer move atau move dalam kurung, titik 2 integer misalnya. Sama seperti atribut. Yang membedakan metode dengan atribut adalah penulisan kurung buka kurung tutup ya, parenthesis ini aja. Nah, di dalam parenthesis bisa kita sertakan argumen atau parameter jika memang dia punya. Nah, begitu. Oke, jadi intinya di sini saya cuma mau ngasih tahu, ketika teman-teman punya kelas dalam kode teman-teman, mau teman-teman ubah menjadi sebuah UML komponen, kelas diagram, bentuknya seperti ini, kotak dengan 3 bagian. Kalau kelasnya nggak punya atribut, bagian tengah tetap ditulis apa enggak? Kosong, tapi kotaknya ada apa enggak? Kotaknya tetap ada. Harus 3 ya, harus 3. Kalau dia nggak punya metode, kosong, tapi tetap kotaknya ada. Oke ya? Nah, begitu. Kebayang ya? Maksudnya kosong tapi kotaknya tetap ada. Jadi ya ini kosong aja, kosong, tapi tetap kotak di ini. Nah, kasih spasi kecil gitu. Begitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Silahkan. Ya. kan ini buat dokumentasi kelas komponen atau Ya, apa? betul. Bisa. Apa? Yang tadi itu yang di Yang mana? pertama itu kayak struktur kan ini kelas OP itu tuh ngacu sama clean arsitektur. Nantinya bisa dihubungkan. Ya. Terus? Kalau dokumen buat clean arsitektur sendiri itu bisa didokumentasiin kayak ini kelas komponen. Clean arsitektur didokumentasikan kelas komponen. Dia pakainya object oriented programming apa enggak? Clean arsitektur kan bukan hanya object oriented programming ya. In general, clean code itu bisa berlaku untuk semua paradigma. Bahkan imperatif sekalipun juga bisa. Nah, apakah clean code arsitektur bisa di UML-kan? Karena yang UML bahas ini kan komponen yang ada di dalam diagram. Sementara clean code itu membahas gimana cara
nulis misalnya. Gimana cara modularity file misalnya. Nah, maka for short tidak bisa. For short tidak bisa. Kalau clean code, tapi di dalamnya nggak ada object oriented programming, nggak ada class, nggak ada object, ya nggak bisa. Kalau pakai bisa, tapi yang didokumentasikan bukan clean code-nya, kelas dan objek di dalamnya. Ya, di dalamnya ada kelas apa aja itu bisa. Begitu. Ada lagi? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Intinya adalah saya ingin memberitahu nih gambaran kelas itu kalau di UML ya. Kalau di kode kan udah paham lah ya, udah berapa pertemuan nih kita ngoding kelas dan objek di C++. Nah, kalau di UML seperti ini gambarnya. Gambarnya gimana caranya? Ada toolsnya ya, ada toolsnya. Kalau tulis tangan boleh nggak UML tulis tangan? Boleh, nggak masalah. Pakai tools Microsoft Word boleh nggak? Boleh. Excel? Boleh-boleh aja, nggak masalah. Ya. Yang penting adalah informasi ini tersampaikan. Nah, dan orang bisa baca dengan jelas. Begitu. Oke ya. Nah, tapi nanti mungkin saya singgung juga itu tools apa saja yang biasanya dipakai untuk ngoding UML. Nah, walaupun saya belum tanya nih kalau kelas ini tools apa yang kira-kira mau disampaikan, nah itu saya belum tahu. Kalau di database entity relationship gambarnya pakai apa? Pakai bebas ya, bebas ya. Berarti sama, bebas harusnya ya. Mungkin bisa pakai draw.io barangkali yang gampang ya, bisa drag and drop. Pakai apa lagi? Mermaid.js mungkin yang pakai scripting sederhana. Plain UML juga bisa. Stupid chart misalnya yang lain. Apa tuh namanya? Miro ya, yang bisa collab bahkan beberapa user jadi satu monitor, nah, itu bisa juga. Nggak masalah. Nah, begitu. Yang online ada pertanyaan boleh? Intinya ini, gambaran kelas itu seperti ini. Tentu warna-warna ini abaikan ya teman-teman ya. Hitam aja sebenarnya. Mau dikasih warna boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi standar UML tidak mengatur warna, bebas. Nah, meter sih sederhana aja ya, hitam, hitam putih aja. Nah, kurang lebih seperti ini kalau digambarkan kelas komponen dalam kelas diagram. Teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Yang tengah dan yang kanan itu dia menambahkan tipe data. Tipe data itu bisa teman tulis di depan nama atribut atau depan nama apa ini metode, atau bisa juga ditulis setelah nama atribut dan nama metode dengan dipisahkan oleh titik dua seperti yang ada di kanan. Oke ya. Nah, standarnya sih seperti ini. Nah, di sini teman bisa lihat nih metode paling bawah modify x, modify x. Yang tengah modify integer x, void modify integer x. Parameter pun disampaikan ya tipe datanya apa. Begitu juga yang sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Modify x titik 2 integer titik 2 void. Artinya modify ini nanti returnnya atau tipe returnnya ternyata void. Kemudian parameter di dalamnya x itu tipenya integer. Nah, kurang lebih begitu. Paham ya, teman-teman ya? Simpel ya, simpel banget nih. Nah, nanti yang menarik adalah bagaimana teman-teman memprogram, membuat kode script C++, kalau yang kita pelajari kan pakai C++ ya. Dari kelas yang sudah saya bikin ini, jadikan kodenya kira-kira gimana. Atau sebaliknya, dari kode yang ada, gambarkan UML-nya misalnya. Nah, itu nanti yang akan menarik. Begitu. Aman ya? Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kita bahas nih, simbol-simbol yang di depan atribut dan metode tadi, itu apa sih? Nah, itulah visibility atau access specifier yang tadi saya tanyakan. Ada berapa? Ada 3. Public, private, protected. Masih ingat ya? Kalau public apa artinya public? Public. Bisa diakses oleh objek yang dibentuk dari sini, plus kelas lain yang menjadi inheritnya, ya, subclass yang menjadi subclassnya. Oke, betul. Kalau private? Hanya
hanya ada di kelas itu sendiri, bisa diakses dari luar nggak? Bisa saya Nggak bisa. Tidak bisa diakses dari luar. Kalau inheritance, private inheritance, inheritance-nya, subclass-nya tidak bisa mengakses private method ini. Kecuali kita bikin setter dan getter. Masih kan ya? Ya kan? Tapi by default, private ini nggak bisa diakses dari objek yang dibentuk dari kelas ini, ataupun dari subclass yang menginherit kelas ini nggak bisa. By default nggak bisa. Private hanya bisa dipakai orang-orang dalam ini aja. Diakses di dalam kelas itu aja. Kecuali dia ada setter dan getter. Nah, itu baru bisa. Tapi by default, behavior-nya tidak bisa. Kalau protected apa? Protected. Masih ingat nggak? Protected? Anyone? Apa? Protected? Sama kayak private, betul. Tapi, ada tapinya. Bisa diakses? Bisa diakses dari kelas lain, betul. Tapi, kelas yang kayak gimana? Yang menjadi subclass dari kelas ini. Yang menginherit kelas ini. Jadi kalau protected itu private, tapi bisa diturunkan ke kelas turunannya. Tapi dia tetap private ya. Kalau mau diakses dari objek, harus kita buat setter-getternya misal. Nah, kurang lebih begitu. Masih ingat ya? Nah, coba mungkin baca-baca lagi nanti catatannya, source code-nya. Nah, ada satu lagi nih. Access specifier atau visibility di UML class diagram itu pakai tilde, ombak begini ya. Itu adalah package. Nah, sebenarnya package ini merujuk pada package di Java sebenarnya. Nah, jadi memang OOP ini dekat sekali dengan Java dan bahkan banyak sekali definisi dari Java yang diimplementasi di berbagai aspek terkait dengan object oriented, termasuk UML class diagram. Nah, ini contohnya pakai tilde, package. Kalau package, kebetulan di C++ tidak ada package, implementasinya gimana? Pakai friend function atau class function. Sorry, friend function atau friend class. Masih ingat nggak? Friend function. Pernah dengar ya? Pernah dengar nggak? Friend function. Masa belum? Masa sih? Di slide kayaknya ada deh. Friend function. Apa itu friend function? Friend function, anyone? Nggak ada? Sama sekali? Udah lupa? Atau belum disampaikan? Harusnya sih udah ya. Walaupun singkat. Friend function itu intinya adalah sebuah, di sini ada metode modify, dia pakai tilde, artinya dia berupa package. Kalau di C++, dia adalah friend function. Artinya, friend function ini bisa adalah function yang mungkin ada di luar kelas, mungkin ya, bisa jadi di dalam, dan dia bisa mengakses seluruh atribut yang ada di dalam sebuah kelas. Nah, itu friend function. Saya pernah bilang di pertemuan keberapa, saya lupa ya, mungkin tentang encapsulation. Hati-hati menggunakan friend function. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena friend function bisa break the rules, menghancurkan pilar object-oriented programming, yaitu encapsulation. Karena dengan friend function, dia bisa mengakses semua atribut metode yang ada di dalam sebuah kelas. Jadi kelasnya ibaratnya terbuka gitu oleh si friend function ini. Nah, masih ingat nggak? Saya pernah bilang gitu sih. Harusnya ya, harusnya. Karena di slide ada. Nah, begitu. Oke ya. Nah, jadi kalau di kelas ini, length dan width, siapa yang akses specifier-nya public di kelas ini? Length, width, move, dan break. Oke. Yang private? Registration number dan identification number. Oke. Yang protected? Engine view, package-nya adalah modify atau friend function ya. Nah, ini kalau teman-teman tuliskan dalam kode kurang lebih begini. Kalau diterjemahkan ya. Kalau diterjemahkan. Coba kita terjemahkan nih bareng-bareng. UML class terdiri dari berapa bagian? UML class komponen? Berapa kompartemen? 3. Yang paling atas untuk nama kelas. That's why di sini tertulis class car. Benar nggak? Sesuai dengan UML-nya? Sesuai. Next, ada length dan width. Length dan width ini apa? Ada di middle. Ya, betul. Ada di middle.
Berarti dia apa? Atribut atau metode? Atribut. Kalau di tengah atribut ya. Dia ada access specifier-nya plus. Berarti public. That's why saya tulis di sini public titik dua length dan width. Di sini saya kasih integer karena di sini nggak dikasih ya. Saya kira-kira aja integer gitu. Kalau nggak dikasih kayak gitu, jadi kita ngawang ya. Nah, tapi better dikasih. Nah, ini misalnya integer. Oke. Kemudian registration number dan identification number, ini simbolnya sama artinya private. That's why saya tulis di atas nih. Tanpa keyword private. Kalau di C++ tanpa keyword access specifier artinya private. Ya kan? Betul ya? Masih ingat ya? Nah, registration number, identification number, saya tulis misalnya return type datanya adalah string. Engine dan fuel ada hashtag artinya protected. That's why saya tulis di dalam protected engine dan fuel. Ini contoh bool misalnya. Boolean ya, true or false. Kemudian di sini di kotak paling bawah ini isinya apa? Bottom compartment isinya method ya, function, betul. Function member dari kelas atau method ya. Move dan break simbolnya plus berarti public, that's why saya tulis di sini public. Simple ya, function returnnya string misalnya. Kemudian ada modify dia package. Package itu kalau di C++ implementasinya contohnya adalah friend function. Nah, friend function ini kayak gini nih. Udah pernah kita bahas. Coba dicek slide abstraction dan encapsulation ya. Nah, ini contohnya begini. Nah, karena si friend function modify itu bisa menerima objek sebagai parameternya, that's why function ini tuh bisa mengakses semua atribut dari objek ini. Atribut dari objek car. Atribut dari kelas car. Nah, karena dia dianggap friend. Karena dia dianggap friend, maka dia bisa akses semuanya. Nah, ibaratnya tuh teman-teman punya teman akrab banget, karena saking akrabnya dia punya kunci rumah teman-teman. Bisa masuk. Kunci rumah atau kunci kosan teman-teman. Bisa masuk, bisa tidur di dalamnya, bisa bikin kopi di sana, bisa baca buku teman-teman, misalnya. Termasuk bahkan yang private. Nah, misalnya teman-teman bisa baca diary yang ada di meja belajarnya teman-teman, bisa baca dia. Nah, itu friend function. Begini. Nah, terus ini, baris ini apa ini? Masih ingat nggak? 3 baris ini, car, bla bla bla, sampai bawah, itu apa namanya? Manggil komponen, iya, lebih tepatnya sih mengassign value ya. Menetapkan value untuk length, width, registration, identification, engine, dan fuel. Kan ini nggak ada value-nya kan? Terus dikasih value oleh baris ini. Nah, ini tuh namanya apa? Masih ingat nggak? Namanya apa? Construction. Masih ingat nggak? Constructor. Constructor. Masih ingat nggak? Constructor. Constructor adalah special method yang diakses yang dipanggil ketika kita menginstantiate objek dari kelas ini. Ketika kita bikin objek dari kelas ini. Maka ini dipanggil. Sehingga kalau kita mau bikin objek dari kelas car, karena dia punya constructor, maka ketika kita bikin kelasnya kita harus deklarasikan ini. L-nya itu apa, W-nya itu apa, reg-nya apa, dan seterusnya. ID apa, E apa, F apa, untuk di-assign value-nya ke ini. Atribut length, width, registration, dan seterusnya. Masih ingat nggak? Ini di materi awal pembelajaran kita tentang kelas dan objek. Constructor. Nah, coba dicek lagi deh. Namanya constructor. Nah, constructor ini tidak perlu teman-teman sertakan di dalam UML. Nggak perlu. Begitu kurang lebih. Oke ya? Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, ini adalah contoh. Kita mengekstrak kode dari UML. Nah, teman-teman bayangkan teman-teman adalah seorang developer, dikasih dokumen, ada gambar seperti ini. Ini adalah UML class ya, UML class komponen. Kemudian ada atributnya apa aja, metodenya apa aja, nama kelasnya apa aja. Nah, definisikan menjadi kelas di script kode teman-teman. Nah, begini caranya. Kurang lebih ya. Yang barusan kita lakukan bersama-sama. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Ininya. Di tabel itu. Ini? Di diagram itu harus urutan apa nggak dari public kayak Oh, enggak harus. Bebas.
Oh, harus sesuai sama code-nya gitu. Enggak juga. Bebas, bebas. Urutan tidak diatur di UML sih. Ini mau private dulu bisa, mau campur aduk bisa, tapi better sih terkelompok ya. Misalnya dua baris pertama ini private. Nah, jadi jangan private, public, private, protected. Nah, itu kan kurang rapi ya. Nah, better sih dikelompokin. Public dulu, atau private dulu, atau protected dulu misalnya. Biar rapi aja, enak dilihat aja. Tapi tidak ada aturan apakah harus urut sesuai dengan kode, atau sebaliknya, kode harus urut seperti ini? Enggak juga. Enggak harus. Begitu. Ada lagi? Boleh pertanyaan? Silakan kalau ada. Simple ya, easy ya. Nah, begitu. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke relationship. Nah, sebelumnya mungkin kita lihat contoh-contoh ya. Kita lihat contoh-contoh dulu deh. Seperti apa sih kelas komponen kalau di tools UML ya. Nah, misal. Nah, salah satunya yang mungkin teman-teman pakai juga di kelas database ya, pakai Draw.io. Nah, di Draw.io tuh ada pilihan nih, kelas diagram tuh. Paling atas dia ya. Selebihnya sih ada macam-macam diagram. Entity relationship juga ada di sini yang teman-teman pakai di database kelas ya, mata kuliah database. Nah, kita coba create kelas diagram. Save. Kita coba ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, abaikan dulu garis-garis dan juga ada beberapa tulisan di garis-garis ini ya. Nah, kita coba fokus ke satu kelas ini aja. Nah, ini dia. Ini kalau di Draw.io gambarnya seperti ini kurang lebih. Sama ya. Yang beda nih, di atas nih nama kelasnya dia ditulis miring. Boleh juga, nggak masalah. Yang penting biasanya sih ditulis di tengah, italic atau bold ya. Italic atau bold, salah satu aja. Kemudian di sini kalau di draw.io, nama atributnya teman-teman bisa lihat ya, tanpa akses specifier. Nah, ini sebenarnya kurang oke ya, kalau tanpa akses specifier. Plus dia ditulis dengan huruf kapital. Nah, awalnya kapital. Kalau awalnya kapital sih masih oke, nggak masalah. Nah, tapi akses specifier kalau bisa jangan dihilangkan. Nah, sama, dia ada 3 bagian. Nah, ini contoh profesor. Di dalam kelas profesor, dia punya atribut 1 salary. Dia tidak punya metode, tapi tetap kotaknya masih ada ya, kompartemennya tetap ditulis. Nah, ini yang saya bilang di awal. Kalau dia tidak punya metode atau tidak punya atribut, kompartemennya tetap ada, jangan dihapus. Pokoknya satu kelas itu ada 3 kompartemen lah, 3 bagian. Nama kelas, atribut, metode. Kalau atribut metodenya kosong gimana? Tetap kotaknya ada. Begitu. Oke ya, nah ini contoh nih kalau kosong. Selain Draw.io mungkin yang lain adalah ini, namanya Mermaid.js. Nah, mungkin teman-teman belajar juga JavaScript ya di semester ini. Nah, ini based on JavaScript. Mermaid.js. Dia bahkan menyediakan live editornya nih. Klik. Nah, kita contoh langsung ya. Nah, ini. Langsung contohnya ini adalah kelas diagram nih. Nah, ini pilih dulu di sini, ini kelas. Tuh. Ada sequence diagram. Tuh, ini sequence diagram. Ada flow, ada Gantt chart. Ini untuk time management ya. Ada apa lagi nih? Ada banyak. Git. Ini untuk git commit barangkali ya. Branch-nya seperti ini. Historinya. Ada pie diagram. Oh, ini sih diagram lingkaran biasa ya. Apalagi nih? User journey. Nah, user journey juga ada seperti ini. Entity relationship juga ada nih. ER ya. Entity relationship diagram yang teman-teman pelajari di kelas database. Nah, ini contohnya. Nah, tapi fokus kita adalah ini yang ini. Kelas diagram. Nah, ini contohnya nih. Tuh. Mirip seperti yang kita pelajari barusan kan ya. Ada nama kelas ditulis di tengah, bold, kemudian ada atribut disertai dengan akses specifier-nya nih, ada plus, ada minus, di sini plus doang ya. Terus setiap atributnya diberi tipe datanya juga. Nah, dikasih tipe data seperti ini. Nah, ini contoh kelas diagram ya.
Kalau di Mermaid.js cara bikinnya gimana nih? Kita nggak bisa ubah ya, tuh. Kita cuma bisa gerak-gerakin diagramnya aja, tapi nggak bisa kita ubah. Kalau ngubah gimana? Pakai ini script di sampingnya nih, kode di sampingnya nih. Nah ini, tuh, ini kita ubah. Ini bisa nih. Nah ini kodenya contohnya seperti ini. Misal saya tambahkan di dalam Duck, dia punya atribut satu lagi, misalnya integer X misalnya. Nah tuh nambah nih, integer X. Di kelas Duck. Tuh, integer X. Ini saya tambahkan di sini. Nah, pakai code sederhana seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini adalah Mermaid.js. Ada juga yang mungkin paling sering saya pakai. Nah, saya paling sering pakai ini, teman-teman. Plain UML. Ini dia. Plain UML. Di bagian atas ini ada diagram UML yang mau teman-teman tulis dengan plain UML. Misalnya di sini ada kelas diagram. Nah, ini nih, ada nih. Tuh, kelas diagram. Nah, ini ada contoh nih, pembentukan kelas. Kalau di plain UML, setiap kelas itu ada ininya, ada lingkaran disertai dengan kodenya. Tuh. Ya nggak apa-apa, ini stylenya dia ya, stylenya plain UML. Kalau dia abstrak kelas, di depannya itu ada A-nya. Ada lingkaran dengan A. Masih ingat apa itu abstrak kelas? Abstrak kelas? Anyone? Abstrak kelas adalah kelas yang Tidak apa? dapat dibuat objek ya Ya, secara betul. langsung kalau nggak salah ya Pak. Betul, tidak bisa langsung kita instantiate objek dari kelas tersebut. Betul, nggak bisa. Nah, kalau di plain UML nanti ada huruf A-nya di depan. Teman-teman bisa lihat nih, kalau by default ketika kita bikin kelas, sama 3 kompartemen ya. Nah, ini atribut dan metodenya kosong. Kenapa ya? Karena ini dia deklarasinya seperti ini nih. Kalau pakai plain UML ya, ini kodenya. Nah, kode ini jadinya seperti yang di bawah ini. Nah, di sini ada abstrak kelas, ada kelas biasa. Kalau kelas biasa pakai simbolnya C. Ada juga interface. Nah, interface ini di C++ nggak ada, tapi banyak yang mendeskripsikan interface itu. Masih ingat apa interface di C++? Masih ingat nggak? Interface adalah abstrak class yang hanya memiliki tepat satu pure virtual function. Nah, banyak yang mendeskripsikan seperti itu ya. Abstrak class yang hanya memiliki tepat satu pure virtual function. Masih ingat pure virtual function, teman-teman? Ingat ya? Lupa? Lupa atau tidak tahu? Loh, masa nggak tahu sih? Masih ingat ya? Pure virtual function, function yang tidak punya implementasi. Dia hanya kalau di C++ ya const equals 0. Kalau ada kelas yang punya pure virtual function, tepat satu, itu disebut interface. Tapi kalau lebih dari satu, atau punya dua, itu kita sebut sebagai abstract class tadi. Kita tidak bisa menginstantiate objek, bikin objek, langsung dari interface ataupun dari abstract class. Oke ya? Nah, begitu. Nah, ini ada banyak nih, ada struct juga. Struct ini mungkin di C++ kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada sih. Nah, yang adanya misalnya di Golang misalnya. Golang tuh ada struct. Jadi dia mendefinisikan sebuah data itu key-nya apa saja, baru nanti ketika kita bikin struct itu punya value, kita deklarasikan tiap value-nya itu, tiap key-nya itu punya value apa. Nah, gitu. Nah, ini ada banyak nih, ada bahas tentang relation. Nah, habis ini kita bahas relation ya. Kita bahas relation, jadi ada hubungan antar kelas. Nah, kurang lebih itu yang saya share barusan ya. Jadi tools yang mungkin bisa teman-teman pakai, draw.io, Mermaid.js, nah bisa dipelajari sendiri atau mungkin nanti kita pelajari bareng-bareng ya, dan juga plain UML. Kalau draw.io ini langsung teman-teman bisa langsung ngoding, bisa langsung bikin ya di sini interface websitenya. Kalau Mermaid.js ini juga ada live editornya, bisa teman-teman pakai. Nah ini langsung ngoding di sini. Atau kalau teman-teman pakai code editor, ada juga extensionnya ya. Nah, tapi kalau nggak salah extensionnya itu cuman beberapa IDE, terutama Visual Studio Code ya, yang biasa saya pakai. Nah mungkin teman-teman juga pakai Visual Studio Code. Kemudian plain UML. Nah kalau plain UML ini harus install Java biasanya.
Mungkin bisa coba lihat nih getting started-nya. Nih itu kita cek Java-nya dulu harus terinstall. Kalau sudah grafis ini dulu mandatory, tapi sekarang nggak perlu ya. Ini nggak perlu sepertinya. Nah, hanya dibutuhkan untuk beberapa diagram aja pakai grafis. Mungkin yang modern ya, modern diagram perlu. Nah, jadi cukup Java aja yang diinstal. Nah, begitu. Udah bisa pakai Plain UML. Nah, kurang lebih itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Boleh, silakan. Kalau tidak, saya lanjutkan ke relationships, relation antar kelas ya, relation antar kelas dalam kelas diagram. Pak, mau nanya Pak, Ya, silakan. biasanya di industri itu pembuatan UML itu tanggung jawabnya siapa sih Pak? Technical writer bukan sih Pak? Kalau UML yang dimaksud kelas diagram atau bukan? Iya, kayak yang tadi, yang kelas diagram tadi. Ya, kalau kelas diagram ini yang bikin developer, biasanya lead atau maintainer dari sebuah repository. Itu kalau kelas diagram. Tapi kalau diagram yang lain kan banyak tuh, ada use case. Nah, kalau use case diagram yang tadi ada stickman-nya itu biasanya teman-teman produk. Kalau apalagi Gantt chart atau timeline diagram yang waktu tadi itu biasanya teman-teman project manager, project. Kalau entity relation yang teman-teman bahas di database siapa kira-kira yang bikin? Entity relation diagram yang bikin siapa kira-kira? Sistem analis bukan sih Pak? Sistem analis bisa, database administrator bisa juga, ya kan? Teman-teman data science boleh aja. Kalau dia nganggur mau bikin dokumentasi database sendiri boleh juga. Atau orang yang meng-create atau bertanggung jawab atas database dan tabel-tabel di dalamnya. Nah, begitu. Kalau kelas diagram siapa? Developer. Developer yang maintain project itu. Dan projectnya itu harus object oriented programming ya. Kalau bukan object oriented programming ya nggak bisa karena tidak ada kelas dan objek di dalamnya. Nah, begitu. Menjawab? Cukup terjawab Pak, terima kasih. Oke, nice. Nah, jadi UML tergantung kebutuhannya ya, teman-teman ya. Jadi tidak harus semua UML itu yang bikin seseorang, tidak. Tergantung UML-nya itu apa, tipenya apa, tujuannya apa bikin UML itu. Begitu. Kalau dia sebagai requirement, biasanya sih ya orang-orang produk, bisnis, user ya. Tapi kalau dia untuk dokumentasi, biasanya langsung orang technical, developer, database analis, sistem analis, dan seterusnya. Begitu. Nah, use case misalnya, use case itu bisa aja bisnis analis ya, sistem analis, atau bisa juga siapa produk ya, orang-orang produk yang mewakili user. Nah, itu bisa mereka bikin. Nah, nanti diberikan ke teman-teman developer mengimplementasikannya. Nah, kurang lebih begitu. Ya, silakan. Oke, aman ya? Kalau sudah mungkin saya lanjutkan ke relationship, hubungan antar kelas ya, di kelas diagram. Oke. Nah, kalau tadi yang sudah kita bahas itu teman-teman, itu kan cuman kita bikin satu kelas doang ya. Satu kelas kita ubah jadi UML, udah kotak gitu aja, ada 3 isinya. Nah, sekarang dalam satu sistem, tentu nggak cuman satu kelas doang dong, ya kan? Sistem penyewaan motor, sistem ride hailingnya Gojek, tentu kalau dia pakai OOP, ada banyak kelas dan objek di sana, ya kan? Dan antar objek, antar kelas dan antar objek pasti ada relasinya, ada hubungannya. Nah, by default, secara umum relation between classes itu ada 6 tipe ini teman-teman di UML ya. Atau secara umum dalam sistem itu ya ada 6 hubungan ini. Yang pertama itu ada association. Association itu artinya hubungan general, hubungan umum ya. Pokoknya punya hubungan. Hubungannya apa? Bisa jadi dijelaskan, bisa jadi nggak dijelaskan. Yang penting ada hubungannya. Itu dilambangkan dengan ini, garis lurus gitu aja. Nah, jadi kalau ada
garis lurus antara dua kelas itu artinya association. Dia punya hubungan antara dua kelas itu. Hubungannya apa? Bisa dijelaskan, boleh tidak juga dijelaskan, nggak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua adalah aggregation. Aggregation ini dilambangkan dengan garis, dengan salah satu ujungnya itu diamond kosong ya. Diamond, apa ini, belah ketupat ya. Tapi dalamnya kosong, putih. Ini artinya hubungan kepemilikan. Has a atau part of. Kelas yang ada di ujung dengan diamond itu adalah kelas pemiliknya, ownernya. Jadi misalnya di sini ada kelas kelas nilai, kemudian di ujung sini ada kelas student, artinya kelas student itu memiliki nilai. Atau bisa dibalik, nilai itu adalah part of student. Nilai itu adalah bagian dari student di dalam kampus ini, misal. Nah, ada juga composition. Composition dilambangkan mirip seperti aggregation ya, garis dengan diamond, tapi diamondnya ini penuh, hitam ya, ada isinya. Sama seperti aggregation, composition itu kepemilikan, hanya saja kepemilikannya kuat, sehingga jika salah satu elemen yang punya hubungan composition ini destroy, mati ya, atau dihapus, maka kelas yang lainnya juga tidak bisa hidup. Kayak gitu. Contoh, misalnya, di sini ada kelas engine, di sini ada kelas car, mobil. Artinya, kelas mobil ada di ujung diamondnya ya. Artinya, mobil memiliki mesin. Karena ini composition, diamondnya ini penuh, maka mobil memiliki mesin dan mobil ini tidak bisa hidup tanpa mesin. Kalau mobil nggak ada mesinnya, nggak bisa jalan, tentu nggak laku, nggak ada yang mau beli. Masih disebut mobil nggak? Enggak, cuman rongsokan aja kiloan, ya kan? Nah, mungkin ibaratnya kayak gitu. Composition. Next-nya adalah inheritance atau generalization. Nah, kalau inheritance itu adalah hubungan is a relationship ya. Udah pernah kita bahas di satu pertemuan penuh. Ini adalah hubungan antara subclass dan superclass. Subclass atau child class atau derived class atau kelas turunan dengan superclass atau base class atau kelas induk ya, parent class. Nah, itu adalah inheritance. Nah, inheritance ini dilambangkan dengan garis dengan panah segitiga kosong dalamnya. Segitiga putih ya, segitiga kosong lah. Kelas parent itu ada di pangkal panahnya. Bukan pangkal ya, ujung. Ujung panah. Nah, jadi misalnya di sini ada dog, di pangkalnya ada kelas dog. Di ujung panah ada kelas animal. Artinya dog is a animal. Dog adalah subclass dari animal. Animal adalah superclass dari dog. Oke ya, inheritance yang pernah kita bahas. Ada juga realization atau implementation, ini kaitannya kalau superclassnya itu adalah abstract class atau interface. Nah, mirip seperti inheritance. Maka garisnya, bentuknya, relasinya sama, hanya saja garisnya putus-putus. Begitu. Oke ya, dan yang terakhir adalah dependency. Dependency atau hubungan uses A, artinya suatu kelas menggunakan kelas yang lain, tapi kelas yang lain itu bukan bagian dari kelas itu. Nah, contoh digambarkan dengan panah biasa, ini panah biasa ya, bukan segitiga, tapi panah biasa, nah yang V gitu. Kelas yang menggunakan itu ada di pangkalnya, dan yang digunakan itu ada di ujung panah. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini biar lebih jelas. Nah, kurang lebih seperti ini. Kotak-kotak yang berwarna itu merepresentasikan kelas box ya. Kelas box itu apa? Kelas box itu ya kelas komponen yang tadi. Jadi bayangkan kotak-kotak yang berwarna ini adalah, nah ini, kayak gini. Kelas komponen. Nah, saya singkat jadi kotak gitu doang. Nah, untuk memahami relation-nya ini. Nah, relasi itu juga bisa tambahkan ini. Label relation. Ini namanya label relation ya. Untuk memperjelas aja hubungannya apa. Ini contoh yang paling kiri adalah hubungan association. Dia digambarkan hanya dengan satu garis gitu aja. Artinya buyer itu punya hubungan dengan produk. Hubungannya apa?
Kalau ini nggak ditulis ya pokoknya punya hubungan. Pokoknya adalah hubungannya, nggak disebutin. Nah, tapi kalau disebutin dimension nih, buy, artinya buyer bisa beli produk. Nah, gitu doang. Buyer punya hubungan dengan produk. Hubungannya apa? Hubungannya kalau ada tulisannya, artinya buyer membeli produk. Buy ini adalah label relation. Label ya, tidak wajib ya. Label ini nggak wajib. Penulisan label juga teman-teman bisa lihat bermacam-macam ya. Ada yang ditulis begini, ada yang ditulis dari bawah ke atas, boleh. Atas ke bawah, boleh. Disertai dengan panah untuk menunjukkan tandanya juga boleh seperti ini. Atau nggak dikasih seperti yang pojok sana juga boleh. Oke ya. Nah, jadi label itu bukan mandatory, optional aja. Nah, itu yang association. Kemudian selanjutnya aggregation. Aggregation tadi apa? Hubungan kepemilikan, tapi tidak strong ya, tidak kuat. Contohnya seperti ini. Pohon, ini lihat apa? Tanah diamonnya ke tree ya. Artinya tree itu punya daun. Tree itu punya leaf. Atau kalau dibalik, leaf itu bagian dari tree. Nah, begitu. Tapi kalau tree, pohon, tanpa leaf bisa nggak? Bisa aja. Musim gugur nggak ada daunnya ya kan? Atau emang lagi ditebang pohonnya supaya tumbuh tunas baru misalnya. Boleh juga. Nah, that's why saya masukkan tree dengan leaf ini aggregation. Karena salah satu mati, misalnya leaf-nya nggak ada, tree-nya masih hidup. Ya kan? Nah, kalau composition itu hubungannya kuat. Salah satu mati, ini ekstrimnya ya, salah satu mati ya satunya nggak bisa hidup, nggak ada artinya. Contohnya car dengan engine, ini composition. Mobil itu memiliki engine dan mobil tidak bisa hidup tanpa engine. Nah, itulah contoh composition, contoh sederhana composition. Relasi panahnya sama, hanya saja beda di ujungnya ya. Kalau yang composition itu diamond penuh, ya. Diamond penuh, ada item, ada dalamannya penuh, nggak kosong. Nah, yang selanjutnya adalah inheritance, sudah pernah kita bahas, tentu satu pertemuan penuh ya. Nah, contohnya seperti ini. Dog is a animal. Dog adalah subclass dari parent class animal. Di sini ada labelnya is a dan menunjuk ke atas. Artinya dog is a animal. Nggak bisa dibalik. Animal is a dog. Nggak bisa dibalik ya. Karena animal bisa saja panda, beruang, ya kan, jerapah. Belum tentu dog. Animal belum tentu dog, tapi dog pasti animal. Nah, itu adalah konsep inheritance. Is a relationship. Dog adalah animal, tapi animal belum tentu dog. Ya kan? Kalau dibalik, nggak bisa. Nah, selanjutnya adalah realization atau implementation. Ini contohnya adalah bagaimana teman-teman sama inheritance, tapi parent class-nya ini harus berupa interface. Nah, jadi kalau animal ini adalah interface, maka hubungannya bukan lagi inheritance, tapi implementation. Masih ingat apa itu interface? Tadi loh, barusan loh. Apa interface? Abstract class yang hanya memiliki tepat satu pure virtual function. Oke? Aman ya? Nah, ini panahnya mirip seperti inheritance, hanya saja putus-putus. Nah, itu adalah implementation. Dan yang terakhir dependensi. Dependensi ini adalah keterkaitan ya, penggunaan satu kelas menggunakan kelas yang lain. Simbolnya garis putus-putus dengan panah biasa. Nah, contohnya car dengan fuel, artinya car, kelas car, itu menggunakan kelas fuel. Tapi fuel ini bukan bagian dari car. Bensin itu bukan bagian dari car, tapi mobil butuh butuh fuel untuk jalan, butuh bensin untuk jalan, butuh bahan bakar untuk jalan. Kalau mobil listrik ya butuh listrik untuk jalan, misalnya. Nah, bisa dimengerti ya teman-teman ya? Simpel ya? Nah, ini contohnya nih, rangkuman dari relationship kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini, anyone, ada yang bisa baca? Gimana hubungannya? Ada yang bisa baca? Engine, bagian dari car, ini hubungannya apa? Composition. Oke, nice.
Kalau composition berarti salah satu mati, lainnya juga nggak guna, ya kan? Oke, nice. Satu relation selesai. Terus ada satu kelas lagi nih. Car atau vehicle? Apa? Car adalah Inheritance. inheritance. Oke, nice. Simpel ya. Lihat panahnya, selesai urusan. Lihat panahnya, lihat slide, catatan, selesai. Ya kan? Nah, nanti akan terbiasa. Ketika teman-teman nanti bikin dokumentasi di kerjaan utama, nggak hafal itu nggak apa-apa. Kita boleh Google, boleh ChatGPT, Gemini itu boleh. Tapi karena ini konteksnya pelajaran ya di akademisi, better teman-teman hafal sih. Better ya. Tapi nanti ketika teman-teman sudah terjun di profesional, nggak hafal sintaks itu nggak masalah. Yang penting konsepnya teman-teman paham. Nah, itu yang penting. Nah, kurang lebih begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, ini simpel nih, cuma ada 3 kelas. Dalam sebuah sistem nanti mungkin ada kelas, ya, ada banyak kelas. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini adalah rangkumannya di slide inilah pokoknya. Nah, ini saya tambahkan juga cara membacanya di bawahnya ya. Begitu. By the way, ujiannya tanggal 8 ya, UTS ya. Tanggal 8. Bentar lagi. Hah? Nah, saya juga belum tahu. Yang bikin koordinatornya, nah saya juga masih nunggu dari Pak Hedi nanti. Nah, tenang. Asalkan teman-teman paham konsepnya, insya Allah nanti nilainya belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Paham aja belum tentu ya, apalagi nggak paham ya kan. Nah, setidaknya teman-teman paham. Materinya saya selalu share ya teman-teman. Ada ya, share termasuk materinya Pak Hedi juga saya share kan ya. Ada kan di Adlink? Oh, yang sekarang belum. Tunggu, sorry. Oh, sorry. Lah, malah bagusnya tuh. Oke, tunggu tuh. Belum di-share ya teman-teman ya? Harusnya sih udah ya. Iya, bisa diwarnain. Boleh. Tunggu, saya cek ya. Sorry. Kayaknya sudah saya jadwalkan deh. Belum ada ya? Oh iya, ini kosong ya? Sorry. Ini berarti yang ini ya, bahan ajar. Oh, sorry teman-teman. Oh iya, kosong. Sesi 6 ya. Nah, saya selalu share juga materi dari dosen koordinator ya teman-teman ya. Betul, selama ini ada 2 slide kan biasanya. Yang satu dari dosen koordinator. Karena ujiannya dari beliau. Nah, jadi kalau slide saya kebanyakan, nah teman-teman bisa dari dosen koordinator untuk materi belajarnya ya. Ada ya? Udah ada ya? Oke, nice. Nah, tapi kalau slide saya dikit, nah berarti ada yang nggak saya sampaikan nih, ya kan? Teman-teman bisa langsung resen. Pak, itu kok slide yang ini, masalah ini belum disampaikan, nah boleh. Begitu. Oke ya, relation. Kita lanjutkan. Nah, dikit lagi nih, kurang dikit ya. Terakhir nih. Terakhir adalah multiplicity atau cardinality. Dibandingkan dengan label relation, nih, label yang di tengah ini opsional sih. Bahkan menurut saya pribadi sih ini mengganggu ya. Teman-teman nulis hubungan di sini ini mengganggu, kalau menurut saya. Tapi perlu dituliskan kalau memang hubungannya spesifik. Terutama kalau association. Nah, ini perlu dituliskan nih. Karena kan nggak jelas nih hubungannya apa. Apakah buyer itu punya produk, atau buyer menjual produk, atau buyer beli produk. Nah, ini kan nggak jelas. Better dijelaskan. Walaupun by instinct, teman-teman bisa tentukan nih, kalau buy-nya ini saya tutup, buyer sama produk, hubungannya kan bisa teman-teman perkirakan ya. Oh, buyer itu bisa scroll, lihat-lihat produk. Boleh, nggak masalah. Buyer itu bisa nyimpen produk di wishlist-nya. Boleh juga. Nah, jadi menurut saya pribadi sih, label ini mengganggu. Tidak mencerminkan apa-apa. Dan tidak penting juga, karena panah ini sudah menunjukkan apa hubungannya. Yang tidak jelas itu adalah hanya yang association. Nah, jadi kalau association dikasih, masih oke lah.
Tapi kalau yang lainnya dikasih, itu menurut saya sih nggak perlu. Tapi boleh nggak dikasih? Ya boleh, nggak masalah. Begitu. Nah, next. Justru dibanding label relation, yang menurut saya penting adalah ini dia. Multiplicity atau cardinality. Cardinality ini menunjukkan berapa banyak objek dari suatu kelas itu bisa terhubung dengan objek dari kelas lainnya yang berhubungan. Nah, jadi misal nih, saya kembali ke sini. Antara buyer dan produk itu ada hubungan. Hubungannya misalnya bisa beli. Satu buyer bisa beli berapa produk. Nah, itu yang ditulis oleh multiplicity. Satu buyer boleh beli berapa produk. Itu yang ditulis. Satu pohon bisa punya berapa leaf. Itu yang ditulis oleh cardinality atau multiplicity. Satu mobil bisa punya berapa engine. Itu yang ditulis oleh multiplicity. Itu sangat penting. Karena misalnya nih, nanti teman-teman bikin sistem. Satu orang ketika login ada emailnya, ya kan? Satu orang bisa berapa email supaya terdaftar di sistem kita? Kira-kira berapa? Satu orang punya berapa email? Bagusnya. Satu lah, nggak boleh lebih ya. Dan itu pun harus unik. Nggak boleh sama dengan email orang lain. Ya kan? Nah, kayak gitu. Itu bisa diatur di sini. Nah, untungnya multiplicity ini menurut saya hanya untuk association, aggregation, composition. Yang generalization, implementation, dependency itu tidak relate kalau kita masukkan multiplicity. Kenapa? Karena, nih, kalau inheritance, saya nggak bisa bilang berapa animal bisa bikin berapa dog. Nggak bisa kan? Satu animal bisa bikin berapa dog? Nggak bisa. Karena ini hubungan adalah, dog adalah animal. Saya nggak bisa bilang satu animal bisa buat dua dog. Nggak bisa. Begitu pula interface class dan penggunaan fuel dan car dependency. Saya nggak bisa bilang satu bensin bisa dipakai berapa mobil. Nggak bisa. 1 liter bensin bisa dipakai berapa mobil. Aneh kan? Nah, maka cardinality tidak cocok untuk 3 relation ini. Dependensi itu ya sudah, kita tahu bahwa car bergantung pada bensin, butuh bensin. Udah, cukup itu aja. Nggak perlu tahu berapa bensin, karena 1 tetes pun mobil bisa jalan, ya kan? Ya, nggak tahu ya, bisa apa nggak ya. Motor mungkin lah yang kecil ya. 1 tetes pun bisa jalan, injection apalagi. Walaupun jalannya dikit. Nah, kita nggak bisa quantity itu. Jadi untuk inheritance, relation, dependency, abaikan multiplicity. Nah, saya juga sudah sajikan contohnya nanti. Nah, multiplicity ini penyimbolannya ini aja, simpelnya ya. Kalau saya rangkum ada seperti ini. Kalau teman-teman nemu 0,0 atau bisa juga ditulis 0, itu artinya kelas itu hanya butuh exactly 0 instant, 0 objek untuk berhubungan dengan kelas yang lainnya. Artinya bisa dibilang juga nggak ada hubungan. No relation. Bisa dibilang gitu juga ya. Atau bisa juga relation tapi harus kosong. Nah, itu juga bisa. Itu juga bisa. Kalau 0,1 itu artinya minimal 0, maksimal 1. Minimal 0, maksimal 1. Contohnya apa? Minimal 0, maksimal 1. Minimal 0, maksimal 1. Misalnya saya student, saya mahasiswa. Mahasiswa dengan mata kuliah. Tunggu, kalau mahasiswa mata kuliah bukan 01 ya. Kalau 01 mungkin mahasiswa dengan apa yang 01 ya? Yang 01 apa? Boleh 0. Misalnya saya punya sistem pembelian ya, order, di mana buyer itu hanya boleh punya order satu aja. Order itu harus dibayar, baru bisa order lagi misalnya. Nah, maka bayarnya 1, ordernya itu teman tulis 0,1. Artinya satu buyer itu boleh nggak punya order, tapi kalau punya order maksimal 1. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi misalnya kayak gini. Nih, buyer produk. Di sini saya tulis 1. Artinya satu buyer punya 0,1 produk. Artinya satu buyer hanya punya bisa 0 produk atau maksimal 1 produk. Nah, kurang lebih begitu. Nah, nanti kita coba contoh realnya ya.
Ada juga 0 titik-titik bintang, artinya minimal 0, maksimal bintang itu tak terhingga, infinity. Jadi bisa dia sebuah relasi itu bisa punya, bisa tidak punya ya, 0 atau punya banyak. Nah, nanti contohnya mungkin lebih jelas. Ada 1 titik-titik 1, artinya minimal 1, maksimal 1, atau ditulis juga 1 gitu doang. Ada juga minimal 1, maksimal bintang. Atau secara umum sih sebenarnya ini notasinya ya. X titik-titik Y, artinya minimal X, maksimal Y. Nah, sebenarnya sih intinya yang bawah ini teman-teman. Minimal X, maksimal Y. Cara bacanya gitu. Nah, kita coba ya. Kita coba contohnya. Ini dia. Multiplicity tidak berlaku untuk inheritance, realization, dan dependency. Nah, that's why di sana saya kasih warning merah tuh ya. No multiplicity. Jadi kalau ada inheritance, realization, dependency, nah itu udah teman-teman nggak perlu definisikan multiplicity-nya. Nah, kita fokus ke multiplicity si association, aggregation, composition. Penulisannya itu bisa di manapun sebenarnya, asalkan di garis relation dekat dengan kelas yang dimaksud. Nah, contoh kita ambil dulu yang sebelah kiri nih. Buyer 1, produk 0 titik-titik bintang. Artinya apa? Artinya buyer di dalam sistem teman-teman itu minimal harus ada 1. Ya. Jadi di dalam sistem teman-teman itu minimal harus ada buyernya 1. Satu buyer ini bisa punya 0 produk atau infinity produk. Minimal 0, maksimal infinity. Oke ya? Nah, gitu sih cara bacanya. Jadi setiap buyer itu bisa jadi punya produk 0, punya 1, atau lebih dari 1. Ini artinya saya tulis di bawah juga nih. Nah, ini cara penulisan multiplicity-nya seperti ini. Kemudian untuk aggregation, contohnya hubungan kepemilikan, tree, teman-teman bisa nulis kalau 1 itu bisa ditulis gimana tadi? Di sini 1, titik-titik 1, atau bisa ditulis 1, atau bisa ditulis plus 1. Nah, bebas saja sih. Artinya pohonnya itu minimal 1, atau exactly 1 ya. Hubungan antara tree dan leaf, tree-nya itu harus 1. Satu pohon itu punya minimal 0 daun, artinya nggak punya daun, maksimal infinity. Punya banyak sekali daun. Punya 20 boleh nggak? Boleh. Kalau di sini saya tulis 5 titik-titik 10, artinya apa? Satu pohon punya minimal 5, maksimal 10. Gitu doang, simpel ya. Nah, di sini ada car dan engine satu-satu. Berarti artinya satu mobil, satu engine. Karena ini composition, car tidak bisa hidup tanpa engine. Jangan lupa relationnya yang baru kita pelajari ya. Nah, relationnya. Nah, udah gitu dong. Gampang kan ya? Ya. Kalau ini 2, berarti 2 mobil punya satu engine. Ya kan? Kalau ini 2. Kalau 2 itu kan berarti 2 titik-titik 2. Minimal 2, maksimal 2. Alias exactly 2. 2 mobil, engine-nya 1. Ya nggak masuk akal sih, tapi kalau di coding kan bisa aja ya. Nah gitu. Jalannya bareng berarti. Oke ya. Nah, begitu. Nah, untuk inheritance, implementation, dependency, tidak ada multiplicity. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat sistem yang lain juga mungkin akan temui hal yang sama ya. Multiplicity tidak ditemukan di inheritance, implementation, ataupun dependency. Nah, sekarang di sini saya punya kelas diagram sederhana yang tadi sudah kita lihat. Tuliskan multiplicity-nya. Kira-kira gimana, teman-teman? Any idea? Engine 1, car 1, oke benar. Terus? Ini apa? Ini, apa? Special. Kelas yang paling kita Vehicle, kendaraan. Kendaraan kan? Ada bahasa Inggris nggak di sini? Nah, ini apa nih? Fokus ke hubungannya aja. Hubungannya apa? Inheritance. Multiplicity-nya? Nggak ada. Selesai.
Ya kan? Nah, simple. Nah, kita lompat dulu ke objek diagram. Kalau objek diagram itu sama seperti kelas diagram, ada relationnya juga. Relasinya juga sama, jadi nggak perlu saya ulangi ya. Yang beda hanya penulisan objek komponennya kayak gini. Cuman ada berapa kompartemen? Berapa kompartemen? 2. Di atas ada nama objek titik 2, nama kelas. Objeknya Avanza berarti dia objek dari kelas car. Terus di kotak ini isinya hanya atribut aja. Metode nggak perlu. Metode di kelas diagram tidak perlu. Oke ya? Yang perlu dicatat itu. Metode di objek diagram tidak perlu dicantumkan. Nah, jangan lupa di kelas diagram ini juga akses specifier-nya masih berlaku ya. Kalau minus berarti apa? Private. Tebak aja kalau nggak public, private, protected ya kan. Tebak aja. Nah, kalau di objek diagram, atribut itu juga disertai value-nya. Penulisannya bisa titik 2, bisa atau sama dengan. Boleh sih, nggak masalah sih. Ada juga yang mungkin nggak nulis value-nya ya, boleh juga. Tapi kalau nggak ditulis value-nya, nanti akan muncul asumsi bahwa misalnya car ini punya beberapa objek nih, Avanza, Alphard, sama misalnya Brio misalnya. Kalau teman-teman tidak tulis value-nya, maka orang akan menganggap Avanza, Alphard, dan Brio ini hal yang sama. Ya nggak? Ya kan? Karena nggak ditulis nih. Engine-nya berapa? Oh, Alphard ini sama kayak Brio. Padahal kan beda. Harganya jauh, ya kan? Mesinnya beda, seat-nya juga jumlahnya berbeda. Nah, jadi better kalau objek diagram, cantumkan value-nya. Udah, gitu doang. Selebihnya sama dengan kelas diagram. Nah, selanjutnya, ada yang bisa jelaskan ini? Agak nggak jelas ya. Kalau di slide jelas nggak? Nggak jelas juga. Ya, agak ngeblur lah ya. Ini adalah contoh, simple ya. Saya pun ini googling teman-teman ya. Saya pun googling, nggak bikin sendiri. Ini adalah contoh kelas diagram dari sebuah sistem manajemen perpustakaan. Dari kelas ini, teman-teman bisa lihat hubungannya ya. Ada berapa relation di sini? Ada berapa tipe relation? Tipe. 3. Apa aja? Inheritance yang panah kosong, oke. Terus? Apa? Associate, oke, association. Composition ini ya. Nah, katalog dengan books ini composition. Oke, menurut sistem ini ya kita ikutin aja. Composition, inheritance, association. Ada juga multiplicity-nya. Coba, sekarang saya minta teman-teman coba baca member dan books. Artinya apa tuh di situ? Coba terjemahkan ke orang awam. Misalnya teman-teman tim IT sebuah perpustakaan. Tolong jelaskan hubungan member dengan books. Satu member bisa memiliki, nyewa atau memiliki, minjam. Oke, nice. Hati-hati, bangkrut perpustakaannya ya. Oke ya, bisa dipahami dong ya. Satu member bisa mengakses, meminjam, menyewa 1-3 buku saja. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan nih ketika bikin sistem nanti. Oh, member ini udah pinjam berapa ya? Bisa dikasih limitasi, ya kan? Nah, itu contohnya. Nah, coba tugas teman-teman coba jelaskan ini. Satu sistem ini, coba ceritakan di dalam menurut kelas diagram ini ya, sistem manajemen perpustakaannya seperti apa. Nah, silakan dituliskan aja di mana, terserah. Mungkin next meeting saya tanyakan. Begitu ya. Nah, ini. Udah gitu doang ya. Ada lagi nggak? Habis. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini contoh ya. Contoh. Coba kalau hubungan reference book, general book, dan books, apa teman-teman? Inheritance, oke. Terus, jelaskan untuk orang awam. Apa maksudnya tuh? Books, reference book, general book. Yang online boleh juga, yang offline boleh juga. General book, reference book, bagian. Inheritance apakah bagian? Adalah, ya, is a. General book dan reference book adalah buku.
Artinya apa? Untuk orang awam ya, buku-buku yang disediakan di perpustakaan ini itu ada yang general dan ada yang reference book. Kira-kira gitu kalau untuk orang awam ya. Kalau orang IT ya, buku ini ada dua tipe nih, general book sama reference book misalnya. Bedanya apa? Reference book itu dia punya apa ini? Ya, apa itu namanya? Fungsi, metode. Ya, gitulah kira-kira. Gampang kan ya? Nah, untuk menjelaskan sebuah sistem, teman-teman mungkin cara termudah adalah ambil dua kelas dulu, lihat hubungannya apa. Kayak tadi, book sama member. Habis itu book sama general book. Oh, ini inheritance bareng nih. Book sama tiga ini sekalian. Nah, habis itu capture view, big view-nya ya. Kemudian jelaskan. Mulai dari yang tersimpel aja. Nah, begitu kurang lebih. Oke, nah coba ya dijelaskan. Mungkin minggu depan saya tanyakan atau mungkin saya suruh kumpulkan sebelum UTS. Nah, UTS-nya nanti di pertemuan ke-8. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh? Silahkan. Ya, silakan. Ya, Kalau nggak pakai OP, nggak bisa. kalau nggak pakai OP, buatnya diagram apa? Kalau nggak pakai OOP, diagram dokumentasinya. Nah, dokumentasi itu kalau ini kan kalau ada kelas dan objek ya, bikin nih dokumentasi seperti ini. Kalau nggak ada gimana? Misalnya di project backend, teman-teman bisa dokumentasinya itu berupa list endpoint yang bisa diakses misalnya, REST API-nya. Yang kedua, dokumentasi itu bukan hanya ini loh, walaupun ada object oriented programming project repository, apa tadi? Object oriented programming repository, dokumentasinya kan bukan hanya class diagram, tapi ada juga mungkin entity relationship diagram untuk connect ke database. Nah, that's why tadi di awal kalau teman-teman ingat, kelas diagram ini kurang begitu berguna dibandingkan diagram yang lain menurut praktisi. Karena memang OOP tidak semua project tidak semua project pakai OP, ya kan? Yang kedua, kelas apa saja yang ada di dalam sebuah repository itu bisa teman-teman baca langsung dari source code-nya, ya kan? Udah tahu tuh dari source code-nya, udah tahu. Hubungannya biasa hubungan antara kelas di dalam repository itu tidak disebutkan langsung, tapi lebih ke misalnya dia connect ke database, nah hubungannya ada di database-nya misalnya. Atau di endpoint tertentu, nah ada di situ dokumentasi tadi, REST API list endpoint yang ada pada back-end system misalnya. Atau kalau di front-end mungkin hubungan antar komponen kali ya. Nah, kan teman-teman bahas ini kan ya, bahas apa, mata kuliah apa web client kalau nggak salah, pakai apa tuh? React.js. Nah, React.js kan kita bisa bikin komponen tuh. Komponen di React.js itu by default bisa kita bikin pakai function komponen based, bisa pakai class komponen based, ya kan? Kalau pakai class komponen based berarti secara tidak langsung teman-teman menerapkan OOP sebenarnya. Nah, komponen itu kalau berdasarkan kelas bisa teman-teman tulis seperti ini. Komponen header, nah dia hubungan sama komponen apa? Header itu sama misalnya foto profil yang ada di ujung, navbar misalnya, hamburger misalnya, hamburger button. Komponen apa lagi? Eh, halaman X itu punya isinya ada komponen A, B, C misalnya. Nah, itu bisa digambarkan dengan object oriented programming kalau React yang teman-teman pelajari itu pakai class based ya. Nah, pakai class based atau function based? Nah, tahu bedanya nggak? Ya, apa bedanya? Yang function. Ya, pakai function. Ya, kalau class based pakai class, iya. Ya, kurang lebih gitu loh. Ya. Nah, jadi sebenarnya mata kuliah ini menarik kalau teman-teman bisa hubungkan dengan mata kuliah yang lain, teman-teman ya. Jadi, view teman-teman tuh akan luas gitu, memandang sebuah permasalahan di IT. Oh, object oriented programming itu bukan hanya C++ karena di kelas ini dipelajari pakai C++, terus teman-teman anggap hanya C++. Oh no, bisa teman-teman terapkan pada bahasa pemrograman atau tech stack lainnya. Begitu kurang lebih. Ada lagi pertanyaan yang online barangkali? Masih hidupkah yang online? Masih ya? Masih nggak nih? Ada pertanyaan boleh silakan. Ujiannya berarti tanggal tanggal berapa ya? 8 Mei. Tanggal berapa sih? 1. Pak, Oh, 1. izin Pak, mohon maaf. Ya. Untuk itu saya baru lihat atas nama Wilaris Wijaya belum di Alpha ya Pak ya?
Ah, nih pas banget. Gimana Pak? Sorry, Nggak jadi, Pak. Terkait absensi. Nggak jadi. absensi kenapa? Enggak, itu nama saya masih belum hadir, tadinya mau menanyakan tentang absensi. Tapi sekarang Oh, sudah muncul untuk QR-nya. Nggak jadi, oke. Pak. Mohon maaf. Kalau ada problem seperti biasa ya, email ya teman-teman ya. Email. Nah, silakan feedbacknya dari Mas Yasin, dari fasilitator boleh diisi. Kalau ada pertanyaan silakan. Belum email? Tinggal email aja. Email aja sertakan apa? Bukti sakit atau kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran boleh atau BPJS kepotong. Waduh, mau nggak berobat? Bolos berarti. Ya, email aja lah, email aja nggak apa-apa, email aja. Kalau bisa chat jangan ya, karena itu kan privacy ya. Ya mungkin email aja udah. Email bilang sakit, no problem, nggak masalah. Yang penting kalau ada email nanti akan saya eksekusi teman-teman ya, presensinya. Kalau dialog juga mungkin ada diskusi boleh, silakan. Nanti mungkin saya akan balas. Tapi kalau masalah presensi, saya akan eksekusi tanpa membalas emailnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau tidak saya balas ya memang nggak saya balas. Tapi saya eksekusi insya Allah. Begitu? Ada pertanyaan? Silakan feedbacknya diisi dan ini apa namanya presensinya ya. Kalau tidak ada mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Sorry, ada pertanyaan di chat ya. Eh, ada pertanyaan di chat. Tunggu. Kalau relasi antar kelas berubah. Oh ya, ini link feedbacknya silakan. Kalau relasi antar kelas berubah di tengah jalan, misalnya awalnya oke, apakah kelas diagramnya? Oh ya, tentu, tentu kelas diagramnya bisa dirubah. Tapi kodenya teman-teman ya, Pak Faisal, kodenya belum tentu harus berubah. Ya. Kodenya belum tentu harus berubah. Tapi kalau diagramnya, ya, kalau ada perubahan harus dirubah. Misalnya yang tadi ya, perpustakaan misalnya, satu member hanya boleh pinjam 1 sampai 3 buku. Kemudian ternyata minat baca mahasiswa kita tinggi. Maka kita bikin aturan nih, satu mahasiswa boleh 5 deh. Nah, maka dirubah. Nah, kalau perubahan seperti ini tentu kodenya juga akan berubah ya. Nah, tapi ada juga yang perubahan yang tidak perlu merubah kode, tapi diagramnya harus dirubah. Begitu Pak Faisal ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah datang offline, yang belum, kalau bisa minggu depan kita offline bareng belajar bersama di sini. Sampai jumpa di kesempatan minggu depan, offline lagi ya. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.